tarik. Ini karena saya lagi megang sarangnya, jadi rasanya saya seperti menjadi ratu lebah karena dikelilingi lebah-lebah nih. Ini kalau dilihat-lihat, dia bentuknya sangat kecil sekali, mirip kayak biji congklak. Kediri dan potensi perairannya bukan isapan jempol belaka. Budidaya ikan air tawar pun merupakan peluang emas di Kediri, termasuk ikan bawal. Yo! Sekarang saya sudah bersama warga desa Rejo Agung, akan menurunkan jaring dan siap untuk panen ikan bawal. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di Desa Rejo Agung, Kecamatan Ploso, terhampar berhektar-hektar tambak-tambak ikan tawar. Beragam ikan konsumsi dibudidayakan dalam kolam ini, termasuk jenis ikan bawal air tawar. Karena ini luas, kolamnya sekitar 500 meter, makanya membutuhkan jaring yang besar juga. Ini panjangnya bisa sampai 100 meter dan berat sekali. Ayo tarik! Panen rutin tambak bawal dilakukan setiap 6 bulan sekali secara bergotong royong. Jadi ada 2 orang di ujung sebelah kanan dan juga kiri megang ujung dari jaringnya, kemudian yang di tengah ini bagian yang ngejagain. Jadi nanti sambil ditarik, nanti ikannya pelan-pelan akan masuk ke dalam jaringnya. Dalam sekali panen, satu tambak dapat menghasilkan ikan bawal 3-4 ton. Jadi memang setelah jaring besarnya ini mengepung ikan-ikannya, sekarang ikan bawalnya diambil menggunakan jaring yang kecil supaya lebih mudah. Ukuran rata-rata ikan bawal yang sudah dapat dipanen ini tergolong besar, berkisar antara 800 gram sampai 1 kilogram per ekornya. Ini ikan bawalnya udah saya berhasil tangkap, dan supaya lebih mudah, ikannya harus dibalik seperti ini. Ini ikan bawal punya ciri khas, kalau di sini tuh warnanya ada orange di bagian. Ciri khas warna kemerahan membuat ikan jenis ini disebut red belly. Hewan asli Amerika Selatan ini telah dibudidayakan di Indonesia sejak tahun 1986. Jadi kalau misalnya sudah dimasukkan ke dalam karung, itu minimal 30 kilo per karung. Dan nanti langsung kita bawa. Dan kegiatan menjaring ini bisa dilakukan lebih dari sekali, bisa 2, 3, bahkan sampai 5 kali. Keunggulan dari budidaya ikan bawal adalah pertumbuhannya yang cepat dan sifatnya yang adaptif, sehingga hasil panen yang diperoleh pun cukup melimpah. Weh, lumayan ikan yang didapatkan memang besar-besar sekali. Nih, kebagian 3 untuk kita olah habis ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ikan bawal termasuk salah satu ikan air tawar yang populer untuk dikonsumsi. Ketersediaannya yang melimpah, dagingnya yang lembut, serta rasa yang tidak terlalu berlemak menjadi alasannya. Ikan ini sekarang akan diolah menjadi ikan bawal bumbu rujak. Ikan bawal yang sudah saya potong-potong ini kemudian digoreng hingga setengah matang. Sementara ikan disiapkan, paralel bumbu sederhana dihaluskan. Bumbu ini kemudian ditumis bersamaan dengan ikan bawal yang telah digoreng. Ikan bawal bumbu rujak sudah ada di depan kita. Gak sabar kan mau nyantap? Ini kelihatannya enak banget. Yuk kita makan yuk. Kuliner Jawa Timur yang terkenal akan rasa gurih dan pedasnya terasa dalam hidangan ikan bawal bumbu rujak ini. Ikan bawal ini menghangatkan
memuaskan perut dan juga kebersamaan kita masak-masak bareng. Dan rasa ikan bawal bumbu rujak juga spesial banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebagai sungai terpanjang di Pulau Jawa, Bengawan Solo menjadi ekosistem yang kompleks bagi berbagai jenis makhluk hidup, salah satunya adalah biawak. Ada salah satu kegiatan di pinggir sungai Bengawan Solo yaitu berburu. Nah, kali ini berburunya beda, berburu biawak. Nah, itu anjingnya mulai menggonggong masuk ke dalam lubang yang ada di bawah sana. Artinya biawaknya ada di dalam. Anjing untuk berburu biawak dilatih mencium aroma biawak sejak kecil. Lokasi persembunyian biawak kali ini tepat berada di kawasan kebun bambu Barongan. Jadi sekarang kita mau mencoba mengepungnya dengan cara menyodok dari segala sisi. Ada yang di sebelah sana, sana, dan saya bagiannya di sini. Akhirnya usaha kami semua membuahkan hasil. Mana? Gede banget ini. Mantap. Awas, duri, kita pikirin dulu. Dapat satu biawak. Dapat satu biawaknya dan ini cukup besar memang. Ini beratnya bisa sampai mencapai 5 kilo. Luar biasa. Ini masih liar banget ya. Bau menyengat dari biawak seketika membuat saya merasa mual. Jadi ternyata saya baru tahu ketika biawak ditangkap seperti ini dia akan merasa ketakutan sehingga dia mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Saya tadi hampir saja tidak kuat dan ternyata gitu ya, saya baru tahu, Mas. Biawak atau Varanus salvator merupakan salah satu jenis kadal berukuran besar yang tersebar di kawasan Asia. Kita bisa ngelihat juga nih kalau biawak lokal Jawa punya motif yang seperti ini. Jadi di setiap daerah itu motifnya berbeda-beda. Kalau kita nemuin di Kalimantan, Sumatera ataupun Sulawesi, pasti motifnya tidak seperti ini. Sudah dapat satu biawak, tapi kita tetap mau melanjutkan berburu. Anjingnya udah mulai lari. Satu ekor biawak lagi berhasil kami dapatkan. Dapat satu biawak lagi, tapi memang tidak sebesar yang tadi ya. Lebih kecil. Iya ya. Cepet banget memang kalau anjing sudah berburu nih. Pak, ini kenapa ini, Pak? Ini mau kasih Kulit. kulit. Biasanya, para pemburu ini akan menjual biawak hasil tangkapan seharga Rp15.000 per kilogram. Sudah dapat 2 biawak dan saya rasa cukup. Karena selain dijual, biawak-biawak ini memang biasa dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Rasa lapar akibat lelah berburu membuat saya tak sabar untuk menyantap hidangan ekstrim satu ini. Biawak hasil tangkapan kita mau diolah menjadi rica-rica biawak. Biasanya rica-rica ayam, kali ini beda. Rica-rica biawak terlihatnya ekstrim, tapi katanya rasanya mantap. Jadi kita coba nanti ya. Sekarang saya lagi siapin dulu bumbunya. Rica-rica adalah bumbu super pedas yang terbuat dari campuran cabai dan rempah-rempah. Daging biawaknya harus direbus terlebih dahulu supaya nanti tidak alot dan ini ditunggu selama setengah jam. Lama ternyata, saya udah keburu lapar. Mengolah daging biawak ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan. Ini rica-ricanya sudah mengering, berarti tinggal kita santap aja. Mana Mas, piringnya Mas?
Tidak perlu menunggu lama, bumbu rica-rica pun sudah tercampur merata dan terserap ke daging biawak. Ini dari aromanya sih enak ya. Kita buktikan kalau gitu. Oke. Nah, ini daging-dagingnya nih. Manyus. Meski terbilang ekstrim, cita rasa daging rica-rica biawak ternyata cukup enak di lidah saya. Ini kalau dirasa-rasa dagingnya itu mirip seperti daging ayam. Cuma bedanya dia lebih kenyal. Kelihatannya memang serem, tapi ternyata rasanya beneran enak. Cuma bedanya ini agak kasinan aja ya. Iya. Nggak apa-apa, mungkin kurang nasi. Oke, ikuti jejak saya, jejak Petualang. Ini karena saya lagi megang sarangnya, jadi rasanya saya seperti menjadi ratu lebah karena di sini lebah-lebah nih. Ini kalau dilihat-lihat dia bentuknya sangat kecil sekali.